Coba ya. Ini aku balik lagi pakai EOS M10. Voice-nya coba nanti aku satuin dari iPhone kayak gimana. Jadi emang di EOS ku ini kayak udah error gitu. Suaranya kecil ya, memang mungkin juga karena pas gitu ya. Cuma tadi yang bikin effort itu pasti sinkronisasinya. Cuma tadi aku udah nemu caranya sih, di CapCut tuh cepet bisa langsung sinkronisasi. Nah, ini hasilnya nanti. Ya, penyakitnya gini loh, nggak fokus. Jam 1 pagi, yang mana kesalahanku tidur sore tadi. Dan berita terbaru ini hari Sabtu, besok coach ngabarin nggak badminton. Minggu. Sebenarnya Minggu tuh kenapa aku pengennya ngambil Sabtu, karena Minggu aku pengen pulang ke rumah. Biar agak panjang gitu kan. Soalnya tuh Senin kan Natal. Selasa cuti bersama. Nah, kalau pulangnya Minggu, Senin, Selasa kan enak tuh. Minggunya aku harus badminton dulu nih. Soalnya kayak Selasa kan badminton sama kantor, sedangkan kantor libur. Jadinya Selasa nggak badminton. Kemungkinan di Kamis nggak yakin, apalagi itu musim liburan gitu kan. Pusing. Ya udah, kita tunggu hari Minggu. Saya. Nah, ini berhubung saya tidak bisa tidur, ya udah aku bikin video malam ini daripada gabut gitu kan. Karena besok kayaknya nggak bisa deh. Besok nggak bisa pegang kamera. Ya bisa sih sebenarnya. Cuma besok itu aku ada raker membahas tentang masa depan perusahaan. Si paling planning. Ya memang gitu, cuma emang gitu, emang kayak bakal sampai malam deh. Habis duhur sampai malam. Ya mungkin paginya aku walk out bentar. Ini udah seminggu lah aku gak ke Wisdom Park ini. Gara-gara kemarin setengah minggu itu betis sakit, terus setengah minggu terakhirnya males. Dan terus ini aku lupa kemarin enggak latihan public speaking. Dan di yang kali ini nggak kelihatan. Di hari ini itu aku disuruh untuk generate random questions and practice answering them spontaneously. Ini agak susah nih, soalnya di depan kamera. Jadi aku nggak mungkin jawab kayak pertanyaan-pertanyaan yang sensitif yang nggak mau aku sebarkan gitu. Sekarang kita coba generate pertanyaannya pakai ChatGPT aja. Generate question for me so I can answer as my training for public speaking.
kayaknya ribet banget. No, it's not. Ini goyang-goyang ya, goyang-goyang ya. Overcoming challenge lagi, gini lagi. Nah, nih. Imagine you were asked to give advice to your younger self about facing challenge and pursuing goal. What key piece of wisdom or lesson learned would you share? And how have those insights shaped your journey? Ini ini yang mungkin bakal aku omongin ke my younger self ya, yaitu ketika pursuing goals, tentunya yang pertama adalah tentuin dulu goalsnya. Karena dulu aku nggak punya tuh, aku tuh nggak punya goals dulu. Anjing emang, tolol emang. Ya cuma gimana ya, kita kan anak muda gitu, bahaya di situ pengalaman kita nggak ada, kita belum mencoba banyak hal. Terus gimana caranya kita set goals? Ini sebenarnya pertanyaan advice tolol. Kalau aku nyuruh versi mudaku untuk ngeset goals, itu yang pertama. Nasihat kosong sih sebenarnya kalau set goals. Masa anak muda udah suruh figure it out apa yang dia pengenin dalam hidup, kayaknya itu nggak mungkin deh. Buat anak muda tuh harus mencoba banyak hal dulu, menurutku ya. Ya bukan menurutku juga sih, maksudnya kalau aku ngomongin ke diriku yang dulu, nah anak muda tuh ya harus nyoba banyak hal dulu. Itu yang gak aku rasakan, yang gak aku lakuin. Jadinya kayak buat punya goals jadi susah, karena kita nggak tahu pengennya apa. Kita nggak tahu pengennya apa ya karena kita nggak mencoba banyak hal. Bukan kita, aku nggak mencoba banyak hal. Terus yang kedua, nggak usah main game. ini bener, nggak usah main game, karena itu waste of time ya menurut gue. Setelah aku tumbuh tua gitu ya, main game itu ngabisin waktu, nggak ada gunanya. Karena apa? Karena itu butuh banyak waktu. Main game tuh kan nggak sejam 2 jam ya, nagih banget. Makanya ya nggak usah, kalau sebisa mungkin nggak usah. Mungkin akan ada yang argumen, tapi kan sekarang game beda mas. Sekarang tuh game bisa mendatangkan uang. Ada streamer, ada pro player. Nah itu sebenarnya udah terstate sendiri ya, bahwa yang game yang mendatangkan uang itu ya kalau antara kamu streamer ataupun kamu pro player.
Kalau main game casual ya enggak, yang main game yang cuma buat hahaha gitu ya nggak akan mendatangkan uang dong. Terus misal untuk menjadi streamer dan pro player itu nggak semudah itu, pandanganku ya, nggak semudah itu. Kita mulai dulu dari streamer deh. Streamer itu menurutku ada 2 kategori. Yang satu menghibur, berarti dia harus punya personality yang bagus, punya ciri khas. Atau yang satunya dia gameplaynya enak buat ditonton, meskipun dia personality-nya mungkin kurang, tapi enak aja ditonton gameplaynya. Personality yang menarik yang kayak gimana ya, ada yang marah-marah, ada yang ngasih personality marah-marah, yang lucu ada, yang cantik ya itu bukan personality sih, cuma ciri khas gitu loh. Itu kan banyak tuh, rata-rata gamers kan laki-laki, streamer cewek kan, apalagi yang cakep gitu pasti banyak tuh yang nonton. Terus ada gameplaynya yang bagus misalnya tuh. Nah itu kalau streamer ya, itu kalau nggak punya personality ya nggak oke lah buat jadi streamer. Ya karena streamer juga sekarang banyak gitu loh. Ya kayak hukum supply and demand aja. Dulu mungkin streamer gampang booming karena emang dulu belum banyak yang main di situ. Sekarang streamer banyak banget. Semua orang bisa jadi streamer asal punya device gitu kan, asal punya instrumennya. Cuma sekarang kayak nggak segampang itu deh. Itu streamer. Yang kedua adalah pro player. Nah ini mungkin yang banyak di miss sama orang ya, buat jadi pro player, buat jadi lebih unggul timbang yang lain, itu harus ada tekad yang bulat gitu. Nggak bisa kalau kamu level casual terus tiba-tiba pengen jadi streamer dengan usaha yang sama gitu. Anggap aja pro player kan pro ya, berarti dia main game untuk pekerjaan. Jadi udah beda lagi nih. Dia main game secara profesional, bukan buat nyari seneng di situ. Profesional berarti ada duit yang dipertaruhkan, bukan pertaruhan, ada duit yang jadi keinginan di sini. Entah dia ikut turnamen atau gitu, sponsor gitu. Ibaratnya pro player kerja gitu aja. Nah sementara orang kerja normal kan 8 jam katakanlah, analoginya pro player sama kayak gitu. Ya berarti buat jadi pro ya emang harus sededikasi itu 8 jam main, dan itu tiap hari, katakanlah Senin sampai Jumat main terus ya, karena itu udah jadi pekerjaan gitu. Dan kayaknya aku pernah dapat quote dari Sumil gitu deh. Sumil itu salah satu Dota player, bahwa dia sendiri yang bilang sebagai pro player, dia kan pro player, nggak ada main game tuh ya buat nyari duit buat dia, nggak ada itu main game buat seneng-seneng, karena itu ngabisin waktu. Itu kata dia sendiri. Aku pernah dengar interviewnya. Kalau nggak percaya coba cari sendiri deh gitu. Jadi ya itu nasihat paling gede yang aku kasih ke my younger self ya, paling itu nggak usah kebanyakan main game. Ya nggak usah main game. Karena ya waste of time aja. Beda halnya kalau misalnya
game buat keep pertemanan gitu, ada mungkin bisa kayak gitu ya, casual main-main bareng temen, bonding sama temen itu menurutku masih make sense. Cuma nggak yang sampai kayak main 5 jam 6 jam. Get alive lah menurutku, cari kehidupan yang lain, coba hal yang lain yang lebih bermanfaat, belajar jualan, belajar ngomong, belajar apalah, olahraga itu better, mending olahraga yang beneran. Menurutku e-sport tuh nggak yang real olahraga gitu deh. Aku mending olahraga beneran, lebih sehat buat badan. Itu aja. Sampai bertemu besok. Capek. Skincare terus tidur. Habis belanja gitu kan. Kayaknya udah lama banget gak belanja. Telur. Seperti biasa ya. Sumber protein termurah di muka bumi. Nah ini menu sarapan pagi ini, sop makaroni. Betul. Jadinya tuh aku di kos-kosan tuh sebenarnya nggak ada kompor. Ya karena itu ya regulatornya tuh rusak. Jadi ini kayak kompor umum. Jadi kita nggak tahu gitu yang bertanggung jawab siapa gitu. Ya udah akhirnya aku masaknya pakai itu tuh. Kelihatan rice cooker. Iya emang lama sih. Masaknya lebih lama, lebih boros juga sebenarnya. Cuma ya gimana lah. Jadi aku masak ya kayak sop gitu, sehat, menurutku sehat dan gampang, tinggal masukin sayur. Nah, ada juga ubi, karbo kalau kayak malam-malam lagi lapar tuh the best. Nah ini nih yang enoki yang bikin sop makaroni tambah enak. Dan kita tambah tahu. Dosa terbesar kalau belanja di Mirota kampus ini. Jajan roti sama selar water yang habis masak. Ya mau gimana ya, namanya juga anak kos gitu, maksudnya ya seadanya. Itu pernah sebenarnya ada opsi yang murah dan juga yang nggak sehat-sehat banget sih. Kayak sebenarnya dengan aku belanja ini jatuhnya lebih mahal dan waktu yang dibutuhin juga banyak, effort yang dibutuhin juga lebih banyak gitu loh. Jatuhnya nggak ngirit. Dan sebenarnya ada makanan yang nggak sehat-sehat banget sih, makanan yang opsi yang lebih murah gitu. Katakanlah ada nih yang jual di dekat sini, dia jual lotek gitu, dia jual lotek itu sekitar 10.000 gitu. Ya sayur yang rebus sama sayur yang direbus, nggak ada bedanya sama ini. Ya beda dikit lah, cuma ya balik lagi ada sambal kacangnya. Sambal kacang itu kan gede banget ya secara kalori ya. Nggak masalah, sehat juga sambal kacang gitu. Cuma kadang kalau di situ aku kayak nambah gorengan gitu, terus ya gitu lah. Terus kadang kalau situ lotek situ opsi paling sehat tuh di dekat kos.
Selain itu kayak nggak ada lagi deh di sekitar sini. Nyari pecel susah. Paling apa sih, soto tuh nggak sehat-sehat banget sih kuahnya. Ya better lah jatuhnya. Seringnya kalau tutup, nah ada langganan gue yang dikontrakan sebelumnya tuh buat opsi makan pagi 10.000, dia udah full sayur sama telur 10.000 doang. Itu cuma karena aku pindah ya, jadi jauh, jadi agak mager dan belum bisa nemu opsi yang setara sama itu lah. Tuh. Ya cuma repotnya ini ya effort kayak gini, jadi harus kayak prepare segala macamnya, ya masak, ya ngupas kentang ini. Cuma aku enaknya tuh, nah kenapa aku milih sop yang udah dibungkusin kayak gini, karena ini menurutku porsinya pas untuk satu orang kayak aku. Mungkin orang-orang ini buat kayak 2 kali atau 3 kali makan gitu sehari lah, cuma aku makan ginian sekali makan, karena aku nggak makan pakai nasi, jadi full sayur gini. Ya aku tambah protein juga sih, tahu gitu. Kayak ini effort ngupas segala kentang, maksudnya nggak dikupasin sekali kan. Sebenarnya kentang tuh nggak perlu dikupas tuh kan ya, iya kan, ini dicuci, diiris cukup kali ya. Coba deh, ini udah terlanjur sih, coba besok deh cuci sampai bersih baru dah coba kayak gimana. Malas juga kalau ribet gitu, tinggal iris-iris beres. Ya nggak tahu ya, sebenarnya ini harusnya aku tunjukin ke sini ya kameranya, cuma ribet ah ya kan, ngapain effort gitu kan. Ini banyak orang yang kayak di kantor itu visualnya harus gini. Banyak orang yang bukan hanya di kantor, jadi ya mungkin kantor beda ya, nonton udah banyak sih kalau kantor, jadi visualnya harus oke. Itu menurutku bener sih karena emang udah punya audiens gitu kalau di kantor. Cuma kalau kayak yang pemula gitu, menurutku buat apa gitu kan, effort di visual dan sebagainya ini, toh yang nonton juga belum sebanyak itu gitu. Mereka juga nggak, maksudnya kalau yang nonton video kayak punya aku, yang nonton paling berapa ini, 10 tuh paling banyak, 10 orang. Nah buat kepuasan diri sendiri aja, jadi nggak usah effort kayak harus lighting bla bla bla, ribet. Kayaknya cuci dulu, tinggal dulu.
apaan anjing? Kelupaan sama tahu, aduh mesti Noki ini juga biar volumenya nambah aja sih, ibaratnya Noki kayak mie-nya gitu ya, kayak mie bisa lah pak jamur ininya. Langsung aja tahu. Aduh, basah. Tolol. Tidur jam berapa semalam? Semalam aku tidur jam 2. Hari ini belum latihan lagi. Jadi gak latihan terus. Kapan aku jagonya main badminton? Cuci dulu. Mana lah tuh. Aduh. Tapi enak gak sih sebenarnya makan kayak gini? Menurut orang-orang, aku juga nggak tahu kalau menurut orang-orang, tapi menurutku ya enak aja. Mau ngapain? Bumbunya belum. Ambiar bentar. Ada bumbu. Kan menurut orang-orang makan kayak gini aneh gitu. Menurutku fine aja. Nih, kayak ini videonya udah 15 menit sendiri. Berarti preparationnya udah 15 menit sendiri. Cuma effort itu. Seperti yang gue bilang. Nah, mungkin
buat beberapa orang makan kayak gini aneh gitu ya. Aneh sih, aku aja cerita sama teman kantor sarapan gue kayak gini aja, mereka apaan sih, makan apa sih kayak gitu, nggak pakai nasi gini ya aneh. Cuma menurutku ini kayak sabu-sabu nggak sih, iya kan, sabu-sabu kan, iya coy. Jadi kayak all you can eat sabu-sabu yang rebus gitu. Dulu zaman kuliah sering banget tuh aku makan kayak gitu, sabu-sabu all you can eat. Ya, meskipun sebenarnya kere ya, cuma kan itu kayak occasional, sebulan sekali gitu sama teman-teman nongkrong, sebenarnya hahaha sama teman-teman yang dicari sama kita kan nggak gitu all you can eat ya. Kita biasa lah saingan, siapa yang berhenti duluan makan kan cupu tuh sering. Sekarang udah pada tua-tua ya, kadang tiap kita ngumpul kalau kita maksa all you can eat udah pada cepet kelarnya sekarang, makanya udah nggak banyak lagi, udah bukan masanya lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Maklumin aja kayak gitu, udah sekitar 8 tahun lalu, 6-8 tahun lalu ya. Umur nggak bisa bohong lah ya, meskipun belum lama-lama amat ya, 8 tahun itu lama nggak sih? Ya gitulah pokoknya. penuh banget real. Nggak bohong, penuh banget ini, penuh banget. Bumbunya di sini. Hanya aku kalau nunggu ini gini mateng, kalau nggak sambil walk out, sambil makan ini sama minum kopi. Gitu guys. Ini kotor, nggak kotor, tinggal cuci sih. Guys, udah beres, tinggal nunggu mendidih biar kita bertemu pas makan. Kameranya aku cas dulu kayaknya. Bye. Kayaknya ini bakal kedengeran kipas anginnya deh. Makan dulu coy. Ini sop yang aku masak tadi. Sop ala-ala tahu. Makannya tuh simpel, pakai saus. Ya kayak orang heng. Nggak bakal aku full rekam, karena buat apa juga kalian nontonin aku makan gitu kan. Enak.
kayak gini aja tuh enak menurut gue. Kalau bisa pakai nasi, karbonnya dari kentang aja udah cukup. Yang penting ada ini saus nih, biar agak nendang. Udah macam-macam, ada makaroninya. Ini biasa sambil nonton YouTube, karena lauk terbaik adalah YouTube. Pernah nggak sih kayak makan misalnya nasi kucing, kita anggap makanan yang biasa aja, nasi kucing, terus ramesan, penyetan, itu kan biasa ya. Terus kita buka McWings nih, YouTube-nya McWings atau siapalah YouTuber favorit anda. Terus rasa makanannya tuh kayak jadi wow, kayak jadi kita juga ngerasain apa yang mereka makan gitu. Jadi cuma ya gitulah. Nggak bisa langsung. Jadi itu aja. Makan guys, silakan dilanjut.